Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Mendengar suara Li Tianxiao, Zhu Hengyu menarik tangan kanannya dengan curiga dan menoleh untuk melihat Li Tianxiao. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, Li Tianxiao tertawa dan berkata, "Pintu ini hanya bisa dibuka oleh anak-anak dari darah keluarga Li. Jika orang luar membuka tanpa pandang bulu, mereka akan langsung dipindahkan ke api penyucian tak berujung dan dibakar hidup-hidup." Mendengar kata-kata Li Tianxiao, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, "Jadi, di masa depan, jika aku ingin memasuki ruang rahasia alkimia, aku harus ditemani oleh keluarga Li." "Tidak, tidak, tidak." Li Tianxiao berkata, "Itu tidak perlu. Selama kami disetujui oleh keluarga Li kami, kata sandi Mojo dapat dibuka. Pada saat itu, Anda juga dapat menggunakan kata sandi untuk memasuki kamar alkimia." Di antara kata-kata itu, Li Tianxiao berjalan ke dua gerbang. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, Li Tianxiao mengulurkan tangannya dan menekan tepi dua gerbang dalam dua depresi melingkar. Dalam suara menderu, berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, pola mah berapi tiba-tiba muncul dari dua gerbang. 3.000 pola merah-merah perlahan terlepas dari dua gerbang dan mengambang dengan mantap di depan mereka. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak membutuhkan Li Tianxiao untuk memberikan instruksi. Menghadapi dua pintu tembaga, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya. Saya melihat bahwa 3.000 pola nyala api, seperti burung yang lelah kembali ke sarang mereka, bergegas menuju tangan Zhu Hengyu. Dalam suara kecil, 3.000 kata sihir api tidak masuk ke tangan Zhu Hengyu. "Menatap tangan Anda sendiri. Jejak telapak tangan yang jernih ditutupi dengan garis sihir merah seukuran jarum. Sebanyak 3.000 pola merah-merah menutupi dua telapak tangan Zhu Hengyu. Jelas ini adalah kata sandi pola ajaib. Melalui kata sandi pola ajaib ini, bahkan tanpa darah keluarga Li, Anda masih bisa memasuki ruang rahasia alkimia." Antara perenungan Zhu Hengyu, Li Tianxiao tidak membuka pintu, tetapi mundur sambil tersenyum. "Datang dan coba, lihat apakah kata sandi pola ajaib dapat membuka ruang rahasia alkimia." Zhu Hengyu juga sopan, di antara kedua tangannya, dengan lembut ia menekan tepi kedua pintu, dalam dua depresi bundar. Bergemuruh. Dalam suara yang membosankan dan membosankan, tanah sedikit bergetar. Pada saat yang sama, dua gerbang tebal perlahan-lahan surut ke samping. Ketika dua pintu terbuka, auman yang sangat meraung datang ke telinga. Udara yang sangat ganas menyerbu langsung, dan suhunya begitu tinggi sehingga sudah sebanding dengan lantai 4 api penyucian yang tak berujung. Menghadapi suhu yang begitu tinggi, bahkan Li Tianxiao, yang memiliki 60 segmen iblis, tidak bisa menahan diri. Belum lagi melangkah ke ruang rahasia alkimia ini. Meski berdiri begitu jauh, ia sudah meringkuk dan kulitnya hangus. Setelah berhenti selusin langkah berturut-turut, Li Tianxiao tersenyum pahit, "Tidak, saya tidak bisa masuk ke sini. Situasi di dalam hanya dapat dieksplorasi sendiri." Melihat penampilan menyakitkan Li Tianxiao, Zhu Hengyu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Jelas, Li Tianxiao pasti berada di lantai 4 api penyucian. Namun, dia pasti mengenakan setelan api penyucian. Kalau tidak, tidak akan seburuk itu. Berpikir tentang itu, Zhu Hengyu berkata, "Pergilah sibuk, aku akan menjelajahi sisanya sendiri." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Li Tianxiao tidak sopan. Purgatory Inn melakukan upaya perbaikan. Dapur juga akan mengalami ekspansi luas, renovasi, dan konstruksi. Sebagai patriark keluarga Li, sebagai koki Purgatory Inn, terlalu banyak hal yang membuat Li Tianxiao berpikir dan memutuskan. Selain itu, hal yang paling penting adalah dia ingin memilih yang terbaik dari generasi muda. Biarkan dia mengikuti Zhu Hengyu untuk pergi ke seluruh dunia dan membuat prestasi. Berusaha keras untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan Infernal di masa lalu. Meskipun masa depannya tipis, Li Tianxiao harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Zhu Hengyu masuk akal. Sekalipun harapannya kecil, mereka harus mencobanya. Jika Anda tidak bekerja keras, bagaimana Anda tahu itu tidak akan pernah tercapai? Belum lagi bagaimana pemikiran Li Tianxiao. Di sisi ini, setelah menonton Li Tianxiao pergi, Zhu Hengyu berbalik dan memasuki ruang alkimia Raja Iblis Purgatory dengan penuh rasa ingin tahu. Begitu dia memasuki kamar rahasia, Zhu Hengyu menarik semua perhatiannya dengan semburan api yang berapi-api. Area ruang rahasia alkimia sangat besar, dengan ribuan kaki persegi. Di tengah ruangan, ada pintu keluar api bulat. Di dalam lorong bundar itu, ada ledakan keras menyemprotkan api penyucian merah keunguan. "Perhatikan baik-baik. Keluar api bulat, saya tidak tahu logam apa yang ditempa. Alasan mengapa tidak ada logam yang dapat dinilai adalah karena semua logam terlihat sama setelah berwarna merah. Pada saat ini, keluar api bulat dibakar merah. Bahkan ada asap biru curling. Mendongak, saluran sarang lebah itu tepat di atas ruang rahasia.
Api neraka memuntahkan dari tanah, dan asap berasap keluar darinya, mengikuti 3.000 bagian, tidak tahu kemana ia pergi. Tapi setelah sedikit ingatan, Zhu Hengyu tahu itu. Saya ingat ketika saya pertama kali datang ke Purgatory Inn, Zhu Hengyu pernah menatap bangunan megah di Purgatory Inn ini. Di antara mereka, langit di atas Purgatory Inn berasap. Awan hitam menutupi langit. Langit dalam radius 10 mil ditutupi oleh awan gelap. Jelas asap hitam tebal disemprotkan dari sini, sepanjang 3.000 pipa, dan disemprotkan ke kubah langit. Melangkah maju, Zhu Hengyu berjalan perlahan ke ludah yang berdiameter sekitar 1 meter. Menatap ke bawah, melihat ke bawah ke lubang. Seperti yang Anda lihat, di bawah pintu keluar api, ada jurang merah yang dalam dan tanpa dasar. Api-api penyucian tak berujung meletus dari jurang merah itu. Melihat jurang merah, jurang maut. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi berpikir secara mendalam. Dilihat dari lokasinya, pintu keluar api ini jelas menuju ke bagian terdalam dari api penyucian yang tak ada habisnya. Dengan lembut menjulurkan tangannya, Zhu Hengyu menyentuh api yang sedang meletus. Dengan sentuhan ringan, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Api penyucian yang dikeluarkan dari mulut api ini ternyata sangat panas. Suhu cukup tinggi untuk dibandingkan dengan suhu pada inti pusaran lava ketika Zhu Hengyu menyambar buah gumango kuno. Jika bukan karena Zhu Hengyu yang sudah menjadi badan perang iblis surgawi, itu mungkin tidak akan mampu menahan api suhu tinggi yang mengerikan ini. Sekarang pikirkanlah, bagaimana mungkin Li Tianxiao, yang dapat membuat 60 segmen tubuh sihir, yang tidak dapat didekati, dapat menjadi api yang mematikan. Menggelengkan kepalanya dengan takjub, Zhu Hengyu menoleh dan menatap jauh ke dalam ruang alkimia. Di dalam ruang alkimia, ada tungku alkimia besar dengan diameter 2 meter dan tinggi 3 meter. Tungku alkimia ini terbuat dari logam besi yang tidak dikenal. Tubuh bundar dan 3 kaki. Bentuk dan spesifikasinya tidak jauh berbeda dari kebanyakan tungku alkimia. Tapi, jika Anda berpikir bahwa tungku alkimia ini tidak memiliki karakteristik, maka Anda salah. Meskipun tungku alkimia penuh dan penuh, tidak ada yang mengejutkan. Tapi permukaan tungku alkimia digulung dengan 9 naga hitam. Perhatikan baik-baik, ekor dari 9 naga hitam melilit tripod, dan tubuh melilit tripod. Adapun leher naga dan kepala naga itu mengelilingi Dingkou dengan penuh semangat. 9 Zhangkous, seperti krisan, mengelilingi Dingkou. Di seluruh ruangan, tidak ada apa-apa selain 9 Nether Earth Vulcan Furnace dan jet api. Namun, bagi seorang alkemis, tempat ini sudah memiliki semua yang mereka impikan. Tungku super tinggi, sebuah gigitan api super. Dengan dua hal ini, bersama dengan metode alkimia ajaib, semua obat-obatan dapat disempurnakan. Melihat Jiuyudi Vulcan Furnace raksasa, dan pada jet api 10 meter jauhnya, Zhu Hengyu tiba-tiba merasa gatal. Meskipun untuk saat ini bukan saatnya untuk memperbaiki Longdan. Tetapi latih tangan Anda dengan makhluk abadi lainnya untuk menguji daya tembak api penyucian nyata ini. Tes kinerja tungku vulkan bumi 9 Nether ini. Itu sangat perlu. Kalau tidak, akan terlalu berlebihan untuk memperbaiki Longdan secara langsung segera setelah Anda memulai. Jika gagal mengendalikan daya tembak dari api penyucian nyata, semua bahan obat ditungku dan akan langsung berubah menjadi abu. Selain itu, bahkan jika tidak berubah menjadi abu, saya khawatir kualitas eliksir tidak akan mencapai Jiupin. Dan setiap kali tingkat obat mujarab lebih rendah, akan ada satu obat mujarab kurang. Ada 9 Nether Earth Vulcan Furnace juga perlu dieksplorasi. Jika tidak, itu akan menjadi masalah besar jika Anda tidak tahu cara membagi pil. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu berjalan ke Jiuyudi Vulcan Furnace yang besar. Dengan ketukan ringan dari tangan kanan pada tubuh Ding, 9 Nether Earth Vulcan Furnace tiba-tiba bergerak dan bergerak menuju posisi jet api. Jangan melihat tungku api besar di 9 Nether Earth. Bahkan, 9 Nether Earth Vulcan Furnace didirikan di atas pangkalan perunggu yang ditempa. Dan di atas dasar perunggu itu, jelas ada pola sihir yang tergantung. Oleh karena itu, berat seluruh 999 bumi-bumi vulkan telah sangat berkurang. Dengan suara yang tajam, tungku 9 bumi vulkan bumi yang besar dengan cepat bergerak di atas jet api. Selama beberapa hari berikutnya, Zhu Hengyu tidak pergi kemana-mana, dan tetap berada di ruang rahasia alkimia ini, akrab dengan daya tembak dari api sungguhan di api penyucian. Juga meraba-raba untuk kinerja Jiuyudi Vulcan Furnace. Setelah 3 hari 3 malam eksplorasi dan pengujian, Zhu Hengyu dengan cepat memperoleh sesuatu. Api di api penyucian. Itu benar, jet api jelas bukan api penyucian biasa. Ini adalah api sesungguhnya dari api penyucian yang meletus dari inti api penyucian. Purgatory itu benar-benar ganas, sangat kejam, sangat kuat, dan sangat stabil. Suhu nyala api, ukuran nyala api, dan intensitas nyala api dapat disesuaikan dengan pola ajaib di port injeksi nyala, dan sangat nyaman untuk menyesuaikan. Sederhananya, api sungguhan di api penyucian ini adalah sumber api stabil yang dapat menyesuaikan suhu dan intensitas nyala api. Tingkat kenyamanannya sangat sempurna. Sepanjang proses alkimia, tidak perlu memadatkan api secara artifisial. Sepenuhnya melalui outlet api ini, Anda bisa mendapatkan semua jenis api yang Anda inginkan.
Terlepas dari suhu dan intensitas, Anda dapat mengontrolnya sesuka hati, tanpa fluktuasi. Setelah 3 hari meraba-raba, untuk jet api ini, Zhu Hengyu sangat menakjubkan. Jangan melihat semburan api, hanya berdiameter 1 meter. Namun nyatanya, jet ini hanyalah pintu keluar dari tungku api. Jet api ini bulat dan berdiameter 10 meter, hanya tungku api tanah. Di atas kompor dengan diameter 10 meter, pola padat diukir dengan 10.080 pola ajaib. Melalui 10.080 pola dao inilah kendali penuh api-api penyucian sejati tercapai. Tanpa 10.080 pola sihir ini, tungku ini mungkin telah luluh oleh api penyucian sejati. Sederhananya, kompor itu sendiri jelas merupakan fetis yang tidak kalah dengan Nine Nether Earth Vulcan Furnace. Dan faktanya, kompor ini dan kompor api Dewa Jeoyudi sebenarnya adalah satu set, nama lengkap kompor api Jeoyudi. Fungsi terbesarnya adalah untuk memberikan nyala api yang Anda inginkan. Nine Nether Fire Stove, dengan Nine Nether Fire Stove, sangat cocok. Selanjutnya, itu adalah Nine Nether Earth Vulcan Furnace. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dikatakan tentang tungku semburan api 99 bumi ini. Fitur terbesarnya, selain alkimia, adalah dapat melakukan itu. Perlu disebutkan bahwa metode pembagian ini bukan semacam teknik alkimia. Metode sub dan ini hanyalah fitur yang melekat pada Nine Nether Earth Vulcan Furnace. Ini juga merupakan Nine Nether Earth Vulcan Furnace, yang berbeda dari semua tungku tingkat atas lainnya. Jika Anda tidak merangsang fungsi subpil, Anda dapat menggunakan 99 Earth Fire God Furnace sebagai tungku alkimia yang normal. Menempatkan bahan obat dan merangsang nyala api, Anda dapat menghaluskan satu potong obat. Begitu fungsi Dianfen didesak, itu sama sekali berbeda. Ketika pemurnian eliksir berhasil, metode membagi iblis dapat diaktifkan. Dan ki ditungku dan akan mengalir di sepanjang 9 naga di sekitar tungku api 99 bumi ke mulut naga dari 9 naga, dan mengembun satu obat. Jika eliksir yang dibuat dalam tungku merah adalah eliksir tingkat 9. Jadi paling-paling, dimungkinkan untuk memadatkan 9 obat-obatan kelas 1 dari mulut naga 9 dewa. Jika itu adalah obat mujarab 8 potong, itu hanya bisa menyingkat hingga 8 obat mujarab 8 potong. Tentu saja, metode pembagian ini bukan tanpa batas. Setelah kualitas obat lebih rendah dari 8 produk, tidak mungkin untuk melakukannya. 7 kelas, dan obat-obatan berikut dari 7 kelas, jika terpaksa membagi obat. Tidak ada yang akan memadat, itu hanya akan berubah menjadi kabut dan menghilang di udara. Dalam 3 hari 3 malam, Li Tianxiao datang 6 kali. Namun, Zhu Hengyu menutup pintu, meraba-raba untuk itu, dan mengabaikannya. Tidak sampai 3 hari kemudian Zhu Hengyu keluar dengan puas. Setelah 3 hari dan 3 malam, Zhu Hengyu telah menguasai fungsi dan karakteristik dasar dari kompor Vulcan Earth 9 Nether dan kompor Vulcan Earth 9 Nether. Selanjutnya, Anda bisa memperbaiki Longdan. Dan metode membagi pil dibagi menjadi sejumlah besar pil naga kelas 1. Namun, meskipun Zhu Hengyu ingin memperbaiki eliksir sesegera mungkin, waktunya terlalu sempit. Zhu Hengyu tidak bisa benar-benar mengeluarkan waktu yang lama dan menggunakannya khusus untuk alkimia. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Alkimia hanya bisa dilakukan setiap malam, sebelum istirahat. Setelah meninggalkan ruang rahasia alkimia, Zhu Hengyu menaiki tangga spiral sepanjang jalan. Segera, Zhu Hengyu kembali ke Imperial Suite. Pertama saya bergegas ke kamar kecil dan dengan senang hati mencucinya. Li Tianxiao dan Wu Xiuli baru saja muncul di kamar setelah keluar dari kamar mandi. Jelas, meskipun Zhu Hengyu tidak memberitahu mereka berdua, banyak orang melihatnya di sepanjang jalan. Melihat Zhu Hengyu, seseorang secara alami menyampaikan berita itu kepada Wu Xiuli dan Li Tianxiao. Melihat Zhu Hengyu keluar dari kamar mandi, Wu Xiuli berkata dengan penuh semangat, itu, lantai pertama Purgatory Inn telah sepenuhnya direnovasi. Begitu kata-kata Wu Xiuli jatuh, Li Tianxiao menjawab, dapur kecil juga telah didirikan dan dapat dimulai kapan saja. Setelah mendengarkan perkenalan keduanya, Zhu Hengyu menggosok rambutnya yang basah dengan handuk sambil mengerutkan kening, jangan katakan padaku ini, apa yang harus kamu lakukan, kamu bisa melakukannya sendiri. Melihat penampilan acuh tak acuh Zhu Hengyu, Wu Xiuli dan Li Tianxiao tiba-tiba terpana. Melihat kedua orang itu dengan heran, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, Wu Xiuli adalah penguasa Purgatory Inn, yang bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu di Departemen Kamar Tamu dan Departemen Makan. Li Tianxiao, koki utama dapur api penyucian, bertanggung jawab penuh atas semua yang ada di dapur. Dengan acuh tak acuh melirik Wu Xiuli dan Li Tianxiao, Zhu Hengyu melanjutkan, ada apa kalian berdua hanya membahasnya sendiri, kamu tidak perlu bertanya padaku. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Wu Xiuli dan Li Tianxiao keduanya tersenyum pahit. Hanya bercanda, penginapan penyucian ini sepenuhnya milik pribadi Zhu Hengyu. Bahkan keluarga Li, karena terikat ke Purgatory Inn, menjadi koki pribadi yang melayani Zhu Hengyu. Sebagai pemilik semua ini, ia secara alami memiliki hak tertinggi dan tidak diragukan. Tapi dari kondisi saat ini, orang ini tidak peduli sama sekali. Melihat mata yang luar biasa dari keduanya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas.
Ada banyak hal yang saya tidak ingin katakan dengan jelas. Meskipun saya telah menyelamatkan mereka untuk saat ini, tetapi masalah di masa depan terlalu banyak. Zhu Hengyu menyapa Li Tianxiao dan Wu Xiuli dan duduk di sisi pendek. Setelah beberapa saat kontemplasi, Zhu Hengyu pertama kali melihat Li Tianxiao. Menatap Li Tianxiao, Zhu Hengyu berkata, "Saya tidak tahu apa-apa tentang dapur dan saya tidak bisa campur tangan. Yang disebut orang awam tidak dapat memimpin orang awam. Selain itu, dapur keluarga Li mungkin tidak dapat memerintahkan orang luar. Karena itu, Li Tianxiao bertanggung jawab penuh atas dapur." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Li Tianxiao tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Memang, selama bertahun-tahun, dapur keluarga Li telah beroperasi seperti ini. Bahkan pemilik toko besar di Purgatory Inn tidak bisa masuk. Dengan pengecualian keluarga Li, tidak ada yang diizinkan masuk ke dapur. Ini adalah martabat keluarga Li. Melihat sikap puas Li Tianxiao, Zhu Hengyu berkata, "Kamu bisa menangani dapur, aku tidak bisa campur tangan, aku juga tidak bisa." Mengangguk diam-diam, Li Tianxiao berkata, "Karena kamu sangat mempercayai kami, biarkan keluarga Li melakukan semua pekerjaan dapur. Kami tidak akan mengecewakanmu." Mengangguk sambil tersenyum, Zhu Hengyu menoleh dan menatap Wu Xiuli. "Saya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di penginapan Anda bersikeras agar saya mengelolanya, apakah Anda masih awam yang memimpin seorang ahli? Meskipun kamu mungkin tidak memahaminya sendiri, kamu adalah bendahara besar, dan kamu harus berurusan dengan semuanya sendiri. Jika kamu bertanya semuanya padaku, mengapa kamu menggunakan penjaga toko besar ini?" Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Wu Xiuli berkerut menyedihkan dan berkata dengan gugup, "Tapi, aku takut, kamu tidak takut kalau aku tidak baik-baik saja, apakah kamu kehilangan uang?" "Kehilangan uang?" Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Hengyu tiba-tiba tersenyum. "Jika Anda kehilangan uang, kehilangan uang. Siapapun yang berdagang dapat menjamin bahwa ia tidak akan pernah kehilangan uang, dan akan selalu menghasilkan apapun selain kehilangan uang." Mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Wu Xiuli, Zhu Hengyu berkata dengan tegas, "Tidak peduli apapun, Anda dapat yakin untuk membuat keputusan dan mengeksekusi, saya percaya Anda. Bahkan jika itu benar-benar hilang, aku tidak akan pernah menyalahkanmu." Omong-omong, Zhu Hengyu berdiri dan berjalan ke gantungan di sebelahnya. "Lepaskan pakaian Anda dari gantungan baju." Sambil mengenakan, Zhu Hengyu melanjutkan, "Aku tidak akan pernah campur tangan di Purgatory Inn. Semua keputusan hanya bisa diputuskan olehmu." Tapi, ini, mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Wu Xiuli dan Li Tianxiao membuka mulut mereka pada saat yang sama. Zhu Hengyu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan keduanya. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu berkata, "Aku akan mengatakan terakhir kali, kamu telah mendengarkan dengan cermat." Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu memandang mereka berdua dengan sangat serius. "Aku tidak akan campur tangan di Purgatory Inn, semuanya tergantung padamu." Perhatian, ini apa saja? Mendengarkan Zhu Hengyu, Wu Xiuli dan Li Tianxiao menarik napas pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu jelas tidak ingin melanjutkan topik ini. Zhu Hengyu berkata sambil memegang gesper, "Oke, aku tidak ingin mendengar apapun tentang Purgatory Inn lagi." Memalingkan kepalanya untuk melihat Li Tianxiao, Zhu Hengyu berkata, "Oh, saya membiarkan Anda memilih anak-anak keluarga Li yang luar biasa. Apakah Anda memilih mereka?" Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tidak sabar, Wu Xiuli dan Li Tianxiao secara bersamaan tersenyum pahit. "Jelas, meskipun saya tidak tahu kenapa. Meskipun saya tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu sama sekali tidak tertarik dengan manajemen dan pengembangan Purgatory Inn. Kecuali jika dia ingin mengendalikan dirinya sendiri, mau mengendalikan, jika tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa masalahnya. Selama ini dikelola oleh Purgatory Inn, yang terbaik adalah tidak memberitahunya. Dan, jika Anda memikirkannya dengan cermat, sebenarnya, dia yang paling benar. Banyak hal semakin buruk dan semakin terlibat dan kacau. Ambil dapur keluarga Li sebagai contoh, jika seorang awam campur tangan secara paksa, seluruh dapur akan berantakan total. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak campur tangan, dapur keluarga Li pasti dapat berjalan dengan bebas dan menyelesaikan semua pekerjaan. Keterlibatan Zhu Hengyu hanya akan melakukan hal-hal buruk, tidak membuat segalanya lebih baik. Dalam hal itu, mengapa repot-repot campur tangan? Adapun Wu Xiuli, dia memang pemula. Untuk pengelolaan dan pengembangan penginapan, ia juga menyeberangi sungai dengan merasakan bebatuan. Tapi secara relatif, Zhu Hengyu bahkan bukan pemula. Jelas orang awam yang paling teliti. Meskipun dia adalah bos, dia sepenuhnya dimiliki oleh penginapan. Namun, Anda memaksa orang awam besar untuk membuat keputusan, tetapi pada kenyataannya itu juga merupakan kinerja syirik dari tanggung jawabnya dan tidak berani menahan beban. Selama Zhu Hengyu mengangguk dan setuju. Selama itu adalah papan Zhu Hengyu. Tampaknya semua orang bisa merasa nyaman. Bahkan jika itu gagal, itu adalah yang disetujui Zhu Hengyu, dan Zhu Hengyu membuat keputusan akhir. Tetapi pada kenyataannya, apakah ini benar-benar tepat?
Setelah saling melirik, Wu Xiuli dan Li Tianxiao menyadari pada saat yang sama. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak akan pernah campur tangan dalam manajemen dan pengembangan hotel. Segala sesuatu di penginapan, apakah itu acara besar atau cinta kecil, diputuskan oleh mereka berdua. Jika penginapan berjalan dengan baik, itu adalah kredit dari keduanya. Jika penginapan tidak beroperasi dengan baik, itu semua kesalahan keduanya. Setelah saling melirik, Wu Xiuli dan Li Tianxiao berdiri pada saat yang sama dan ingin pergi. Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, "Oke, ada apa, silakan duluan. Tuan Li pergi untuk memanggil murid-murid luar biasa yang kamu pilih. Adapun Wu Xiuli, kamu tinggal dulu. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Li Tianxiao tidak banyak bicara. Dia berdiri langsung dan meninggalkan Imperial Suite. Adapun Wu Xiuli, dia tetap memerah dan terus duduk di posisi aslinya. Menonton Li Tianxiao pergi, Zhu Hengyu menoleh dan menatap Wu Xiuli. Mengambil teko dan mengisi Wu Xiuli dengan secangkir teh. Selanjutnya, Zhu Hengyu duduk dengan senyum di wajahnya. Wu Xiuli, kali ini, memberikan kontribusi besar. Jika Wu Xiuli berhasil membujuk Li Tianxiao, bahkan jika Zhu Hengyu bisa mendapatkan 4 harta hualong, dia tidak akan pernah mendapatkan in penyucian ini. Tanpa Purgatory In, tidak mungkin untuk mendapatkan 9 Nether Earth Vulkan Kompor dan 9 Nether Earth Vulkan Kompor. Meskipun dalam pandangan Wu Xiuli, meskipun dia memiliki kelebihan, Zhu Hengyu menyebut dia sebagai bendahara besar cukup untuk menghadiahinya. Tetapi dari perspektif Zhu Hengyu, ini tidak cukup. Zhu Hengyu selalu menekankan pada prestasi dan penghargaan. Karena orang lain membantunya, dan membantunya mendapatkan untung besar, itu seharusnya dihargai. Tidak dapat dikatakan bahwa orang lain telah menghasilkan jutaan untuk Anda, tetapi Anda hanya membayar beberapa ratus dolar. Upaya dan keuntungan harus proporsional, sehingga semua orang bersedia bersatu di sekitarnya. Eksploitasi dan eksploitasi buta, saya takut bahwa jemaat akan mengkhianati kerabat mereka cepat atau lambat. Pepatah lama, burung yang baik memilih kayu dan hidup, menteri yang baik memilih bisnis utama. Loyalitas kepada tidak pernah tanpa syarat dan tanpa prinsip. Loyalitas adalah persyaratan. Mereka setia kepada orang tua mereka karena mereka melahirkan kami. Loyalitas kepada negara adalah karena ada negara yang memiliki keluarga. Tetapi jika Anda ingin loyal kepada individu, itu benar-benar kondisional. Bukan sembarang orang yang bisa membuat Anda mati setia. Tidak semua orang berhak atas kesetiaan Anda. Meskipun kata-kata di mulut itu benar, semua orang memiliki kebenaran dan kesetiaan yang ketat terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya, kebanyakan orang di dunia ini tidak loyal kepada orang tertentu. Bukannya semua orang tidak setia dan tidak adil, tetapi tidak ada yang pantas mendapatkan kesetiaan mereka. Loyalitas, jelas tidak semurah itu. Untuk individu dan individu, kesetiaan adalah batas karakter, bukan batas bawah. Bagi negara dan bangsa, kesetiaan adalah karakter yang paling bawah, bukan yang tertinggi. Jika Anda ingin Wu Xiuli, Li Tianxiao, setialah kepada iblis. Maka tidak ada keraguan bahwa ini sangat mudah. Tidak perlu melakukan apa-apa, mereka akan setia kepada iblis. Tetapi jika Wu Xiuli dan Li Tianxiao setia kepada Zhu Hengyu, itu benar-benar terlalu sulit. Jika Anda ingin mendapatkan kesetiaan orang lain, Anda harus adil dan adil. Meskipun Zhu Hengyu menghabiskan banyak uang untuk Wu Xiuli, namun secara relatif, Wu Xiuli menciptakan nilai lebih untuk Zhu Hengyu. Untuk saat ini saja, Purgatory In ini bukan nilai yang diciptakan oleh Wu Xiuli untuk Zhu Hengyu. Lagi pula, Zhu Hengyu membelinya 300 miliar dengan harga tinggi. Meskipun Wu Xiuli memiliki jasa, Zhu Hengyu telah menunjuknya sebagai kepala Purgatory In. Pengembalian seperti itu layak atas kontribusinya. Namun, Zhu Hengyu tidak memberikan hadiah yang layak untuk lebih dari 3.000 Hualong Pills untuk disempurnakan. Ini tidak bisa diterima oleh Zhu Hengyu. Jika Anda membingungkan hati nurani Anda dan tidak memberi hadiah pada Wu Xiuli, maka tidak perlu bagi orang lain, dan sama sekali tidak mungkin bagi saya untuk melewatinya sendirian. Namun, Wu Xiuli sengaja dihadiahi, tetapi untuk sementara waktu, Zhu Hengyu tidak tahu bagaimana cara menghadiahinya. 3.000 pil Hualong, kekayaan yang luar biasa. Jika suatu hari, Zhu Hengyu benar-benar membentuk pasukan Duron, itu adalah divisi yang tak terkalahkan yang cukup untuk menyapu dunia dan berani bertarung melawan pasukan apapun tanpa jatuh. Dengan pahala yang begitu besar, Zhu Hengyu tidak tahu bagaimana cara menghadiahinya. Berikan uang, tetapi bahkan memberikan semua uang yang dia bawa tidak cukup. Dalam keputusasaan, satu-satunya yang Zhu Hengyu bisa lakukan adalah berpikir panjang. Kredit ini dicatat di sini, dan hasilnya hanya dapat diambil secara lambat. Namun, meski tidak semua hadiah bisa diberikan sekaligus, tetapi benar-benar mustahil untuk mengatakan bahwa karena ketidaklengkapan itu tidak diberikan. Tidak memberi adalah satu hal, tidak memberi adalah hal lain. Mengambil cangkir teh dan menyesap teh harum. Kemudian Zhu Hengyu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Wu Xiuli. Menghadapi tatapan Zhu Hengyu, Wu Xiuli tiba-tiba memerah. Saya belum melihat Zhu Hengyu hari ini, dan Wu Xiuli sangat merindukannya.
Meskipun saya tidak tahu kapan harus memulai, saya tidak tahu mengapa. Tapi Wu Xiuli tahu bahwa dia sangat mencintai bocah ini. Meskipun, perasaan ini mungkin bukan cinta. Tapi dia putus asa dan jatuh cinta pada bocah itu. Kelemah lembutannya, perhatiannya, dan sifatnya yang memanjakan membuatnya sulit ditolak. Melihat Wu Xiuli yang memerah, Zhu Hengyu berkata, "Pokoknya, jangan membuat dirimu terlalu lelah. Hal-hal tidak bisa dilakukan dalam satu hari, memperlambat, luangkan waktumu." Lovely mengangguk, Wu Xiuli berkata. Setelah lobi di lantai pertama dibuka, sisanya akan datang perlahan. Melihat Wu Xiuli dengan lembut, Zhu Hengyu berkata, bahkan jika Anda sedang terburu-buru, jangan meletakkan semua beban Anda di pundak Anda. Sebagai orang berpangkat tinggi, yang terpenting bukanlah kemampuan bekerja, tetapi pengetahuan dan tanggung jawab. Dapat menyatukan sekelompok orang yang berbakat dan cakap. Bagilah pekerjaan sesuai dengan keahlian setiap orang. Anda hanya perlu fokus pada yang komprehensif. Pekerjaan spesifik paling baik dilakukan oleh orang-orang profesional. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Wu Xiuli berkata, saya telah menyadari ini sejak saya berbicara dengan Anda terakhir kali. Setelah jeda, Wu Xiuli berkata dengan gembira, saya telah membentuk tim kecil yang terdiri dari 12 orang untuk membantu saya dan mengelola In Lianyan. Mengangguk dengan menghargai, Zhu Hengyu berkata, itu benar, kamu tidak bisa berbuat banyak jika kamu kelelahan sendiri. Departemen ruang tamu penginapan masih beroperasi sesuai dengan model masa lalu dan seharusnya tidak menjadi masalah. Sedangkan untuk departemen catering yang baru dibuka, lantai pertama juga telah dibangun dan siap untuk bisnis. Namun, jelas bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membuka bisnis secara resmi. Lagi pula, waktu belum berlalu selama beberapa hari. Semua jenis publisitas dan promosi baru saja dimulai. Jika Anda terlalu cemas, itu akan menimbulkan banyak masalah karena masalah publisitas dan promosi. Tanpa sepengetahuan kebanyakan orang, bisnis tidak akan terlalu bagus. Setelah tembakan pertama untuk membuka pintu tidak dipecat, saya takut seluruh nada diatur. Jika Anda ingin mendorong catering Purgatory Inn ke puncak lagi, saya khawatir itu akan menjadi lebih sulit. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Wu Xiuli menjadi sangat serius. Selama ini, dia sangat cemas. Ingin sekali membangun lebih awal, memulai bisnis lebih awal, dan menghasilkan keuntungan lebih awal. Tapi sekarang sepertinya dia masih terlalu cepat untuk mendapatkan hasil yang cepat. Seperti kata Zhu Hengyu, jika ada publisitas dan promosi yang tidak mencukupi, jika Anda memulai bisnis dengan gegabah, saya khawatir itu akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Begitu pintu dibuka, tembakan menjadi bodoh. Kemudian saya memikirkannya di masa depan, saya khawatir itu akan membutuhkan upaya 10 juta kali lebih banyak. Melihat ekspresi serius Wu Xiuli, Zhu Hengyu terus mengekspresikan. Departemen catering Purgatory Inn diperluas berdasarkan departemen catering asli. Hanya ada satu lantai di lobi, dan konstruksinya selesai. Namun lantai kedua hingga ke-6 masih didekorasi. Selain itu, dalam 12 auditorium, berbagai meja, kursi dan peralatan makan, serta pembangunan tempat belum dimulai. Jika layanan catering diluncurkan sekarang, sekalipun promosi itu efektif, sebenarnya tidak terlalu cocok. Begitu setiap orang menanam kesan, sulit untuk berubah. Ketika semua orang berpikir, Purgatory Inn hanyalah tempat untuk minum teh, makan buah, makanan penutup, dan jatuh cinta. Maka kesan ini, atau posisi, sulit diubah. Oleh karena itu, Wu Xiuli tidak boleh terburu-buru meluncurkan catering dan terburu-buru mencari uang. Seluruh departemen catering harus diluncurkan secara keseluruhan setelah konstruksi selesai. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Bahkan 1 atau 2 bulan, itu bisa diselesaikan. Tanpa 1 tahun atau lebih, tidak mungkin untuk dibuka. Mendengarkan analisis mendalam Zhu Hengyu, Wu Xiuli secara bertahap mencerahkan matanya. Di bawah analisis Zhu Hengyu, cetak biru buram dalam pikiran Wu Xiuli secara bertahap menjadi lebih jelas. Tapi, dengan ragu-ragu memandang Zhu Hengyu dan Wu Xiuli berkata, tapi kami tidak punya banyak uang lagi, departemen rumah tangga telah kehilangan uang, jika kami tidak dapat menghasilkan laba secepat mungkin, kami. Meskipun Wu Xiuli tidak selesai berbicara, tapi apa yang ingin dia ungkapkan sudah jelas. Sejak Zhu Hengyu mengakuisisi Purgatory Inn, Departemen Militer tidak lagi mensubsidi kerugian Purgatory Inn. Berdasarkan pendapatan dari Departemen Rumah Tangga itu tidak dapat menutupi biaya seluruh penginapan. Perlu disebutkan bahwa meskipun saat ini kehilangan uang, tidak berarti bahwa Departemen Rumah Tangga tidak menghasilkan uang. Hanya saja uang yang didapat oleh Departemen Rumah Tangga tidak cukup untuk mendukung semua pengeluaran seluruh penginapan. Pada dasarnya, sekarang setiap bulan, kita harus kehilangan jutaan batu ajaib. Selama 1 tahun, itu akan kehilangan puluhan juta dolar, dekat dengan jumlah besar uang 100 juta batu ajaib. Untuk membalikkan situasi kehilangan sesegera mungkin, Wu Xiuli sangat ingin meluncurkan catering. Wu Xiuli hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengubah kerugian menjadi keuntungan sesegera mungkin. Awalnya, beban ini selalu ditentang oleh militer.
Sementara kehilangan lebih dari 100 juta batu energi magis setiap tahun, ia juga harus membayar sewa 100 juta keluarga Li. Sekarang, beban berat ini ada di pundak Zhu Hengyu, dan Zhu Hengyu akan menanggung semua kerugiannya. Meskipun di bawah perjanjian baru, Zhu Hengyu tidak perlu lagi membayar sewa keluarga Li 100 juta setiap tahun. Namun, kehilangan ratusan juta dolar di penginapan masih menuntut Zhu Hengyu untuk menolak. Kehilangan hampir 100 juta yuan per tahun harus dibayar dari kantong Zhu Hengyu. Melihat tatapan cemas Wu Xiuli, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda kehilangan uang? Apa yang menakutkan? Sekarang Zhu Hengyu kekurangan segalanya, tapi dia tidak kekurangan uang. Mulai sekarang, meskipun Zhu Hengyu membayar dana 300 miliar yuan, ia pergi untuk membeli Purgatory Inn. Sisa uang di tubuhnya lebih dari 280 miliar yuan. Hilangnya kurang dari 100 juta yuan setahun benar-benar bebas stres bagi Zhu Hengyu. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Anda tidak membeli Purgatory Inn, Zhu Hengyu harus membeli bangunan lain untuk digunakan sebagai cabang Pulau Tenma di ibu kota kekaisaran. Dan ingin membeli bangunan yang cocok dan menyimpannya untuk waktu yang lama. Selama setahun, semua jenis pengeluaran bertambah, dan saya khawatir tidak akan serendah 100 juta. Mulai sekarang, Zhu Hengyu telah memasukkan seluruh Purgatory Inn ke dalam sakunya. 2 lantai di bawah tanah dan 2 lantai teratas telah berhenti beroperasi dan ditetapkan sebagai ruang pribadi. Suite kekaisaran di lantai atas adalah tempat tinggal Zhu Hengyu di ibu kota kekaisaran. Tingkat yang lebih rendah dari Emperor Suite, yang berfungsi sebagai pulau setan, terletak di cabang ibu kota kekaisaran. Karena itu, bahkan jika kerugian 100 juta dibuat setiap tahun, sebenarnya itu bukan apa-apa. Zhu Hengyu dapat melawan tanpa keamanan, atau bahkan mengabaikannya. Di antara pikiran-pikiran itu, Zhu Hengyu mengeluarkan sebuah kotak kayu besar dengan lambaian tangan kanannya. Menunjuk ke kotak kayu besar, Zhu Hengyu berkata, ini adalah 100.000 batu energi magis yang unggul. Anda akan mengirim seseorang untuk memindahkannya nanti sebagai ibu kota operasi penginapan. Wu Xiuli tiba-tiba tersenyum pahit pada batu ajaib luar biasa dari kotak besar itu. Jelas, orang ini terlalu kaya untuk menjadi keterlaluan. Bagi yang lain, kehilangan ratusan juta dalam setahun benar-benar menangis. Tetapi apakah tidak normal bagi Zhu Hengyu untuk mempertahankan ratusan juta dolar setahun? Selain itu, Zhu Hengyu dan Wu Xiuli keduanya yakin. Kerugiannya hanya sementara. Setelah departemen catering dibuka secara resmi, itu akan memasuki periode keuntungan yang gila. Pada saat itu, tidak masuk akal untuk tidak menghasilkan lebih dari 1 miliar yuan setahun. Melihat jauh ke Wu Xiuli, Zhu Hengyu berkata dengan serius, uang itu untuk Anda gunakan, tapi ini yang pertama dan satu-satunya, saya harap Anda bisa mengerti. Mengangguk dengan penuh semangat, Wu Xiuli berkata, tenang, dengan miliaran dana aku pasti bisa meneruskan Purgatory Inn, dan di masa depan, aku akan dengan penuh semangat memulihkanmu. Dengan lambaian tangannya, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, itu tidak menguntungkan, saya tidak terlalu peduli, selama saya tidak kehilangan uang, saya akan mengingat kesuksesan Anda. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu berdiri dan berkata, oke, beri kamu 1 jam untuk mengaturnya. Setelah 1 jam, kita akan pergi bersama. Mendengar bahwa Zhu Hengyu harus keluar untuk bermain lagi, Wu Xiuli tiba-tiba membuka matanya dengan gembira. Melompat, Wu Xiuli dengan cepat berlari keluar dari kamar kaisar untuk mengatur hal-hal tertentu. Dalam setengah tahun ke depan, departemen catering penginapan masih akan beroperasi secara internal dan tidak akan diluncurkan untuk saat ini. Namun, tidak meluncurkan bukan berarti tidak mempromosikan atau mempromosikan. Yang terbaik adalah membangun sambil mempromosikan. Setelah lebih dari setengah tahun, ketika departemen catering dipasang kembali, publisitas dan promosi pada dasarnya sudah ada. Ketika sepenuhnya diluncurkan, itu pasti akan menjadi blockbuster. Karena waktu begitu banyak, Wu Xiuli secara alami tidak perlu cemas. 12 anggota tim kecil dipanggil, dan Wu Xiuli memberikan penjelasan rinci tentang serangkaian gagasan Zhu Hengyu. Kemudian di bawah perintah Wu Xiuli, 12 asisten mulai berdiskusi dan belajar. Wu Xiuli memberi mereka 3 hari. 3 hari kemudian, mereka harus datang dengan rencana untuk memuaskan Wu Xiuli. Jika mereka tidak memuaskan Wu Xiuli, maka saya malu, jadi tolong minta yang lain. Setelah mengeluarkan serangkaian pesanan, Wu Xiuli berganti pakaian favoritnya, dan kemudian bergegas ke Imperial Suite sampai bertemu Zhu Hengyu. Melihat Wu Xiuli dalam gaun panjang biru, dia terlihat sangat cantik. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Gaun panjang ini jelas bukan barang baru, dan sedikit dikenakan. Tapi jujur saja, gaun biru ini sangat cocok untuk Wu Xiuli. Setelah meninggalkan Purgatory Inn, Zhu Hengyu dan Wu Xiuli mengambil kereta mewah dari Purgatory Inn dan berkendara sepanjang jalan menuju zona perdagangan. Sepanjang jalan ke zona perdagangan, Zhu Hengyu turun dari kereta di hypermarket. Di masa lalu, di Outer Ship Islands, pakaian standar para murid dari Demon Sword Sect adalah kostum yang paling mewah, canggih, dan paling modis. Tapi sekarang, di kota kekaisaran, kostum seperti itu sangat lemah.
Yang disebut, ikuti kebiasaan. Terlalu merepotkan untuk berada di ibu kota kekaisaran tetapi usang dan usang. Kemanapun Anda pergi, secara sadar Anda akan diremehkan. Gaun dan pakaian Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa di atas meja, tidak ada kelas. Untuk menghindari serangkaian masalah, Zhu Hengyu harus mengubah sesuatu. Sepanjang jalan, toko-toko biasa itu, Zhu Hengyu tidak masuk. Jika tidak, bahkan jika Anda mengenakan pakaian ini, situasinya tetap tidak berubah. Itu masih akan dibenci orang. Tetap tidak akan dinilai oleh orang lain, tidak dianggap serius. Hanya merek-merek mewah kelas atas, Zhu Hengyu yang akan melihatnya. Berkeliaran sepanjang jalan, di bawah kepemimpinan Wu Xiuli, keduanya memasuki toko pakaian wanita mewah. Begitu dia memasuki pintu, beberapa mata yang tajam langsung diproyeksikan. Lihatlah, di toko dengan lebih dari 200 meter persegi dan dekorasi yang sangat mewah, ada 3 asisten toko yang cantik berdiri. Di gantungan di sekitarnya, semua jenis pakaian indah digantung. Masing-masing terlihat cantik dan mempesona. Melihat gaun cantik dengan kekaguman, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Benar saja, itu adalah produk di toko mewah. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu tidak melihat seorang gadis pun mengenakan pakaian seperti itu. Ini menunjukkan bahwa pakaian di toko ini jelas tidak terjangkau bagi orang awam. Melihat Zhu Hengyu dan Wu Xiuli memasuki pintu, 3 asisten toko hanya melirik sedikit dan mengabaikannya. Di mata 3 asisten toko, Zhu Hengyu dan Wu Xiuli hanyalah 2 hantu malang yang datang untuk membuka mata mereka. Tidak bisa membeli pakaian di sini. Karena Anda tidak mampu membelinya, mengapa membuang-buang semangat Anda? Biarkan mereka selesai membaca, dan kemudian pergi sendiri. Jangan ragu penilaian dari asisten toko ini. Sebagai orang awam, jangan pernah menertawakan kualitas profesional. Orang-orang melakukan ini, dan mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun. Visi tingkat profesional jelas tidak dapat dibandingkan dengan para amatir. Pada dasarnya, beberapa tahun yang lalu, Zhu Hengyu masih seorang pengemis. Bagaimana dia bisa membeli pakaian di sini? Adapun Wu Xiuli sendiri, itu hanya meja depan lobi hotel. Pakaian di sini pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Lihat saja gaun yang dikenakannya sekarang, harganya 300 batu energi ajaib, dan aku tidak tahu berapa kali sudah dicuci. Apakah Wu Xiuli seperti seseorang yang mampu membeli merek mewah? Jelas tidak. Oleh karena itu, 3 asisten toko menggunakan kualitas profesional mereka untuk membuat penilaian pada keduanya secara instan. Berdiri di samping, menatap Zhu Hengyu dan Wu Xiuli dengan dingin, dan melihat pakaian di toko dengan takjub. Sejak membuka pintu untuk melakukan bisnis, tidak masalah apakah orang lain mampu membelinya. Lihat apakah diizinkan. Tidak banyak pakaian di sini. Jumlah totalnya hanya 30, dan masing-masing hanya 1. Setelah berbalik, Zhu Hengyu kagum, tetapi hanya merasa bahwa semuanya indah dan indah. Meskipun ada banyak gaya, masing-masing berbeda. Tetapi masing-masing memiliki pesona yang unik. Setelah berbalik, Zhu Hengyu berjalan di depan petugas wanita dan tersenyum dan berkata, bagaimana pakaian dijual di sini, dan mengapa tidak ada harga? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, asisten toko itu jelas tidak terlalu tertarik. Sedikit melirik Zhu Hengyu, petugas wanita berkata, pakaian di sini sangat mahal. Melihat tatapan dingin petugas wanita, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika pakaian itu mahal, dia selalu memiliki harga. Dihadapkan dengan pertanyaan Zhu Hengyu, petugas wanita itu cemberut, wajahnya menghina. Jelas, dia tidak pernah percaya bahwa Zhu Hengyu dan Wu Xiuli mampu membeli pakaian di sini. Tidak mengherankan, bocah malang itu pasti membawa pacarnya yang malang ke sini untuk mengisi bawang putih. Namun, tidak peduli seberapa tidak sabarnya, sebagai pegawai, sejak seseorang bertanya, mereka masih harus menjawab. Lazili mengangkat tangannya dan menunjuk pakaian di toko dibagi menjadi 3 area, dan harga 3 area adalah 1 juta, 2 juta, dan 3 juta batu ajaib. Mendengar kata-kata panitera, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Harga ini masih terlalu rendah. Bagi orang awam, pakaian seperti itu sudah mewah. Tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu. Bagi Zhu Hengyu, pakaian bernilai puluhan juta hanyalah sepotong kue. Melihat alis Zhu Hengyu berkerut, mulut panitera itu bahkan lebih tajam. Saya berpikir, bagaimana kabarmu, takut? Pakaian di sini tidak terjangkau untuk semua orang. Belum lagi orang biasa, bahkan orang kaya biasa pun patah semangat. Zhu Hengyu tidak marah pada penghinaan terhadap staf. Tidak heran kalau orang yang memakainya benar-benar murah. Tidak ada masalah dalam penilaian orang lain. Memikirkan hal itu, Zhu Hengyu menoleh dan memandang Wu Xiuli berkata, bagaimana dengan pakaian di sini, apakah kamu menyukainya? Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Wu Xiuli mengangguk dan berkata, tentu saja aku menyukainya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menyukainya. Namun, melihat pakaian yang indah itu, Wu Xiuli berkata dengan senyum masam, pakaian di sini terlalu mahal, ayo pergi. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Kali ini aku keluar, hanya untuk menghadiahinya. Bisakah jutaan pakaian menjadi mahal?
Berpikir, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, beli saja kalau kamu mau, aku yang bayar, kamu nggak usah khawatir." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, petugas itu tiba-tiba tampak jijik. Jelas ini adalah hidung babi khas dengan bawang hijau ini gajah. Gadis itu jelas orang yang lembut dan cerdas pengertian. Anak itu menginstal bawang putih tanpa harus membayarnya. Orang seperti itu, dia melihat lebih banyak. Petugas wanita yang paling menghina dan menjijikkan bukanlah kemiskinan, tetapi seorang bajingan yang jelas tidak memiliki kemampuan, tetapi harus menggunakan cara retorika dan menipu untuk menipu gadis-gadis. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, maka Anda dapat membelinya secara langsung. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan manfaatkan kelembutan dan kebaikan para gadis dan pasang bawang putih di sini. Ketika petugas wanita itu sangat jijik, Zhu Hengyu menoleh dan menatap petugas wanita itu dan berkata, "Bolehkah saya bertanya pakaian ini, bisakah kita mencobanya?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata panitera tiba-tiba melebar, "Apakah kamu ingin mencoba?" Melihat curiga petugas wanita, Zhu Hengyu berkata, "Ya. Meskipun pakaian di sini sangat indah, jika Anda tidak mencobanya, Anda tidak tahu apakah itu cocok." Memutar matanya dengan marah, petugas wanita itu langsung memahami konspirasi Zhu Hengyu. Jelas, dia masih mengenakan serigala ekor besar. Tidak perlu menebak, bahkan jika gadis itu benar-benar menyukainya ketika dia mencobanya, dia pasti akan mengambilnya. Cari tahu 100 alasan untuk merendahkan gaun ini, mengatakan bahwa itu tidak baik di sini, itu buruk. Maka pada akhirnya, pasti akan ada cukup alasan untuk tidak membayar atau membeli. Melirik Zhu Hengyu, petugas wanita itu berkata, "Jika kamu tidak membeli pakaian di sini, yang terbaik adalah tidak mencobanya." Mendengar petugas wanita yang tidak sabar, Zhu Hengyu berkata dengan suara yang dalam, "Kamu sangat aneh, jika kamu tidak mencobanya, siapa yang tahu apakah akan membelinya atau tidak?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, petugas wanita membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Ya, beli pakaian, bisakah Anda mencobanya?" Orang tidak mencobanya secara langsung, siapa yang tahu apakah itu cocok untuk Anda? Selain itu, peraturan toko juga memungkinkan pelanggan untuk mencoba, bahkan jika dia ingin menolak, dia tidak dapat menemukan alasannya. Dengan marah memandang Zhu Hengyu, petugas wanita berkata, "Baiklah. Karena kamu harus mencoba, maka cobalah, yang mana yang ingin kamu coba." Menghadapi pertanyaan dari petugas wanita, Zhu Hengyu berkata dengan datar, "Kita harus mencoba semua pakaian di sini." "Kamu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, petugas wanita itu tiba-tiba membelalakan matanya karena marah. Pepatah lama benar-benar tidak salah. Yang disebut pohon tanpa kulit, tak diragukan lagi akan mati, orang tak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Di antara napas yang berat, jika mungkin, petugas wanita itu pasti tidak akan mencoba. Tapi tidak mungkin, aturan toko ada di sana. Bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain tidak mampu membelinya, dia tidak bisa menolak karena mereka sudah mencobanya. Bahkan jika seseorang mencoba semua pakaian di toko, dia hanya bisa melayani dengan giginya. Lagi pula, inilah yang dia lakukan. Itu uang yang Anda hasilkan. Setelah menarik napas panjang, petugas wanita itu secara paksa menekan amarah dan jijiknya. "Lepaskan gaun merah muda dari gantungan di sebelahnya dan berikan ke Wu Xiuli." Melihat gaun panjang merah muda yang cantik, jujur, Wu Xiuli sangat menyukainya. Melihat gaun pink, Wu Xiuli adalah hati seorang gadis meledak. Tapi masalahnya sekarang adalah pakaian di sini terlalu mahal. Gaun merah muda ini memiliki harga 3 juta batu ajaib. Gaun biru yang dikenakan Wu Xiuli sekarang harganya hanya 300 batu ajaib. Harga gaun pink ini cukup untuk membeli 10.000 set. Sambil menjabat tangannya dengan gugup, Wu Xiuli berkata, "Tidak, saya tidak akan mencoba lagi, ayo pergi." Melihat tangisan Wu Xiuli, Zhu Hengyu tidak bisa menahan belas kasihan. Jelas, Wu Xiuli sangat lelah sehingga dia tidak bisa menerima layanan yang begitu mahal. Dengan senyum lembut, Zhu Hengyu berkata, "Tidak masalah, bahkan jika kamu tidak membelinya, tidak apa-apa untuk mencobanya." "Kamu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, petugas wanita itu tiba-tiba menjadi marah. Benar saja, orang ini sama sekali tidak mampu, hanya untuk mengambil keuntungan darinya. Tetapi dengan enggan, bahkan jika dia tahu ini, dia masih hanya bertemu dengan senyum di wajahnya, dan tidak punya hak untuk menolak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.